Yesus pimpinku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut Tuhanku. Sahabat hidup, salam damai sejahtera, penuh semangat. Nah, jumpa lagi dengan saya dalam program Bimbingan Iman Jemaat. Dan pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya akan berbagi dengan semua sahabat dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 14 ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman tersebut, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berikanlah kami pengertian dan pencerahan sehingga kami dapat mengerti apa yang merupakan isi hati-Mu yang tertulis di dalam sabda Tuhan yang kudus ini. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ayub 14 ayatnya yang ke-19. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Nah, sahabat dari hidup yang diberkati oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku yang cukup menarik, dan di dalam buku tersebut sang penulis itu membuat sebuah statement yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan. Saya mengutipnya karena ada terkait dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, dikatakan demikian bahwa Allah kadangkala meniup mati lilin yang kita nyalakan supaya kita dapat memandang cahaya atau sinar yang Ia letakkan atau yang Ia taruh di langit. Nah, hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan di mana saatnya ada terang, tapi saatnya juga ada kegelapan yang menghambat langkah-langkah hidup kita, sehingga lilin atau pelita perlu kita nyalakan. Nah, apa yang saya sampaikan ini kalau kita amati atau kaitkan dengan kehidupan Bapak Ayub yang menjadi sumber renungan kita di hari ini, itu yang dia juga alami dalam hidupnya. Awal hidupnya penuh dengan cahaya, penuh dengan kegemilangan, penuh dengan keberhasilan, tetapi di dalam perjalanan hidupnya Tuhan mengizinkan dia mengalami yang namanya kegelapan dalam hidupnya. Nah, semua tentang kitab Ayub itu dan bagaimana hidupnya kita bisa melihat di kitab tersebut. Nah, Allah memang kadangkala mengizinkan kita mengalami kegelapan, dan kadangkala juga Allah meniup mati lilin yang kita nyalakan. Dan sering kita bertanya, mengapa saya mengalami ini, mengalami itu? Mengapa Tuhan mengizinkan atau Tuhan mematikan lilin yang saya nyalakan itu? Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering menjadi pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh orang percaya. Tetapi mengapa Tuhan meniup mati lilin kita yang kita nyalakan sehingga kita harus mencari atau meraba-raba dalam kegelapan? Nah, semuanya ini kita harus perlu memahami dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, di awal ini saya ingin kemukakan kepada kita bahwa semuanya itu punya satu tujuan, supaya kita sebagai anak-anaknya tidak bergantung atau berharap kepada apa yang ada pada kita, apa yang melekat pada kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam pembacaan kita di hari ini, Ayub 14 ayatnya yang ke-19. Nah, sahabat dari hidup yang diberkati oleh Tuhan, nah, ada banyak lilin yang kita nyalakan sebagai manusia dengan harapan dapat menerangi jalan-jalan hidup kita. Beberapa di antaranya itu bisa diibaratkan seperti kekayaan yang kita miliki dalam hidup ini. Dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, kita merasa bahwa kehidupan kita terjamin. Atau juga kekuatan kita, kemampuan kita sebagai manusia, mungkin juga kepintaran, kecerdasan kita, juga segala macam fasilitas, peralatan-peralatan dalam hidup ini yang menunjang hidup kita ini. Nah, semuanya itu bisa digambarkan sebagai lilin-lilin yang kita nyalakan untuk menerangi kehidupan kita. Tetapi mengapa Allah tidak mengizinkan kita untuk berharap
pada apapun, pada hal-hal semacam itu, atau juga kepada diri kita sendiri. Dan dia seringkali justru menyingkirkan harapan-harapan itu dari kehidupan kita. Nah, jawaban atas pertanyaan ini ada dua pokok dan ingin saya bagikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Alkitab memberikan penjelasan atau jawaban yang cukup gamblang. Yang pertama, karena rencana Allah itulah yang justru terjadi dalam hidup kita pada akhirnya dari segala rencana atau planning yang kita buat. Ini tidak berarti bahwa kita tidak harus membuat rencana-rencana atau juga membuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Justru Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Kita harus menggunakan kepintaran akal budi kita untuk mewujudkan rencana-rencana yang kita buat. Menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan seperti pohon air, semua hal yang telah Tuhan berikan kepada kita ini untuk mewujudkan segala rencana-rencana kita. Sebab manusia tanpa rencana dan cita-cita akan menjadi manusia yang tidak berguna. Namun kita perlu ingat bahwa Allah selalu mengingatkan kita sebagai anak-anaknya supaya kita sadar bahwa manusia boleh berencana, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat yang ke-10. Dan yang kedua, bahwa kemahakuasaan Allah lah yang tanpa batas. Sebagai manusia kita terbatas dalam banyak hal. Dan dalam merencanakan sesuatu, dalam mempertimbangkan sesuatu, memutuskan sesuatu, bahkan apalagi untuk melihat masa depan. Nah, karena itu hanya dengan percaya kepada Allah yang tak terbatas itu, bergantung hanya kepada Allah saja, maka kita dapat menemukan apa yang namanya kebahagiaan atau kelimpahan atas kehidupan kita, sukses dalam segala jalan kita. Bahkan kita pun mengalami kesehatan, mengalami damai di dalam hati kita, dan pada akhirnya keselamatan dari kehidupan kekal. Nah, akhir kata, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita sebagai manusia ini tidak dapat berbuat apa-apa, seperti ranting yang lepas dari pokoknya. Untuk itu mari dalam menjalani hidup ini kita boleh berencana, tapi kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberkati dan menyertai jalan-jalan hidup kita. Tuhan memberkati semua sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah ini menjadi remah bagi kami semua, untuk kami pakai menjalani kehidupan kami selama berada di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.